Halo, 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 kembali lagi di STEMA Talk Podcast nih bareng saya Kevin Sugiono. Nah, pastinya ya teman-teman, STEMA Talk Podcast ini selalu menyajikan tema-tema yang pastinya mengedukasi dan pastinya menghibur juga. Nah, tapi untuk kali ini teman-teman pastinya tema yang dibawakan hari ini itu pastinya mengedukasi nih. Nah, kita hari ini temanya yaitu tentang kesehatan mata dan berbagai masalah mata ya. Nah, seperti yang kita ketahui mata itu sebagai indera yang paling penting eh, dan tanpa adanya mata pasti kita tuh benar-benar susah ya dok ya, bener ya. Nah, tanpa basa-basi lagi kita akan ngobrol nih bersama dokter Soraya nih. Boleh say hi dulu dok ke penontonnya? Halo penonton semua, selamat siang. Oke, nah dok mungkin kita boleh perkenalan dulu dari dokternya nih. Dokter ini nama lengkapnya siapa sih? Terus profesinya sekarang sebagai apa? Terus di rumah sakit mana sih? Gitu. Oke, boleh banget ya. Selamat siang semuanya, nama saya Dr. Soraya Rahima, spesialis mata. Dokter spesialis mata ya. Sekarang di EMC Alam Sutra. Oke. Nah pastinya teman-teman udah tahu lah ada di Alam Sutra pastinya ya di Tetangga ya sama saya. betul. Pokoknya di buletan Alam Sutra ya dok ya. Depan McD itu pasti udah kelihatan ya. Oke. Nah dok, terus jam prakteknya kapan aja sih atau hari apa aja sih? Jadi saya praktek seminggu 3 kali. Kalau Senin jam setengah 6 sampai setengah 8 malam. Hari Rabunya juga sore. Hari Rabu itu jam 3 sampai jam 7 malam, 9 sampai jam 12. Oke. Ya, pagi ya. Oke. Nah dok, terus itu kasus apa sih yang lagi happening atau yang sering ditangani dokter nih yang kasusnya kayaknya itu aja deh gitu di rumah sakit. Paling banyak ya. Kalau paling banyak pada anak-anak sih kebutuhan kacamata. Oke. Ya, ada yang mau perbarui resep, ada juga yang anak-anak yang nggak ketahuan kalau ternyata butuh kacamata. Oke. Ya. Terus di anak-anak juga sampai dewasa lansia itu dry eye juga banyak banget sekarang ya. Dan katarak tentunya pada lansia-lansia tuh. Oke. Jadi kalau dry eye ini matanya kering begitu dok? Matanya kering dan kondisi mata kering ini penyebabnya ya banyak, terutama gadget ya sangat berkaitan sama screen time yang tinggi. Lalu keluhannya juga macam-macam. Jadi perlu dijabarkan mungkin keluhan-keluhannya. Boleh, mungkin ya, secara singkat ya mungkin ya. Secara singkat ya, kayak pasien tuh bisa merasa dok saya kalau lihat baca atau lihat laptop nggak kuat lama, bentar doang terus jadi kok buram ya dok. Atau matanya saya sering berair. Nah itu pasien suka kadang bingung gimana sih mata saya berair kok dibilangnya dry eye kan basah gitu. Terus ada juga yang matanya jadi sering cekit-cekit, kayak perlu dikucek-kucek, kayak ada kotorannya terus. Nah itu tuh jadi pada orang-orang tuh bisa beda-beda. Beda-beda ya. Keluhan yang dirasakan. Oke. Nah dok, ini aku juga mau ngingetin nih buat para teman-teman yang nonton, mami papi yang nonton di rumah. Nah, boleh nanti silakan bertanya melalui chat room dengan format nama / nomor telepon / alamat atau domisili / pertanyaan. Nah, pastinya buat pertanyaan yang terbaik nantinya akan mendapatkan hadiah yaitu imun booster ya dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Nah, oke dok, kalau begitu kita langsung mungkin ya ngobrol-ngobrol. Nah, dok kenapa sih penting banget untuk menjaga kesehatan mata nih sejak dini, sejak kecil? Karena mata adalah tadi udah disebutkan ya mas, mata jendela dunia katanya orang ya gitu. Mata itu apalagi di masa kanak-kanak itu penting sekali, fungsi dari penglihatannya itu kita jaga supaya di kemampuan maksimumnya ya. Kemampuan maksimum tuh ya kayak bisa melihat seperti orang normal yang tidak pakai kacamata ya. Dan di masa anak-anak ini
otak kita membentuk memori penglihatan juga. Itu terjadinya cuma di masa kanak-kanak, kurang lebih kalau dari literatur kan kalau kedokteran kita pasti ngomongnya dari penelitian-penelitian ya, Paper ada ya. bukti jelasnya yang maybe one day juga bisa berubah nih teorinya gitu ya. Itu hingga umur sampai 13 tahun itu otak nih masih bisa dibentuk memorinya. Jadi apa yang kita lihat ditangkap sama saraf mata kita, terus nanti disampaikan ke otak. Nah, memori tersebut nanti akan direkam sama otak. Jadi otak tahu nih, oh si empunya mata ini kualitas penglihatannya 100%. Or lihatnya tuh ternyata cuma 1 meter loh. Ya akan diingat sama otak dari kecil tuh itu. Makanya diperlukanlah screening mata pada anak-anak dari preschool ya, biasanya harus sudah mulai di screening supaya kalau memang ada kelainan penglihatan apapun sebabnya cepat ketahuan, cepat tertangani supaya kita bisa jaga penglihatannya di maksimum. Karena kalau terlambat melewati masa golden age-nya tadi, itu penglihatannya akan jadi jelek dan itu nempel sampai kita dewasa. Jadi sesuatu yang nggak bisa dirubah-rubah lagi, itu kan sayang. Ya betul. Ya nanti ya jadi mau nyalain orang tuanya, tapi ya salah juga kan, anak nggak mungkin ya ke rumah sakit sendiri. Iya betul. Sendiri kan nggak mungkin. Nah tadi kan juga ngomong screening mata dari kecil nih dok. Nah mungkin buat para mami papi nih di rumah nih, screening duluan deh di rumah, caranya kayak apa nih? Nah yang paling gampang mata kita 2 ya gitu. Jadi mata itu saling backup satu sama lain gitu. Miss-nya itu kadang-kadang mungkin bagi papa mama yang udah pakai kacamata tuh tahu ya, matanya bisa beda ukuran. Ya itu bukan karena kok beda sih dok, saya aneh ya dok, saya nggak normal. Ya enggak, ya memang bisa beda ukurannya. Sehingga terutama lagi nih buat anak-anak tuh, nggak usah anak-anak, dewasa pun banyak pasien datang ke rumah sakit. Waktu diperiksa mata kan kita periksanya satu-satu ya. Pasien baru sadar, loh dok mata saya satunya kok nggak lihat. Gitu. Ya nggak tahu dari kapan, nggak tahu dok gitu. Makanya di rumah papa mama bisa cek, misalkan duduk bersama dengan adik, terus lihat salah satu objek apapun, gambar boleh atau yang udah bisa baca ya tulisan gitu ya. Nggak usah harus kecil-kecil, tulisan sedang aja. Misalkan papa mama bisa baca, anaknya suruh baca. Tutup mata kanan, terus gantian tutup mata kiri, sama nggak lihatnya ketajamannya, gitu. Bisa baca apa enggak? Atau perlu juga diperhatikan, adik kalau melihatnya kok harus dimiringin kayak enggak deh, lurus aja. Enggak, kepalanya kok selalu dimiringin. Nah itu udah warning sign juga, salah satu warning sign. Itu kalau mau screening di simpel di rumah ya dok ya. Nah tapi kalau di rumah sakit nih dok, screeningnya seperti apa sih dok? Soalnya kan kadang kan anak-anak nih kalau dibawa ke rumah sakit kan udah tantrum misal, udah takut duluan. Kalau di rumah sakit nih mungkin boleh dibocorin seperti apa screeningnya dok? Jadi pada anak-anak itu kita bicara kalau ke dokter mata itu pasti sebelum periksa dokternya kita akan ukur yang namanya tajam penglihatan, karena itu buat basic infonya si dokter buat memperkirakan oh ini ada kelainan apa enggak nih sebelum kita periksa matanya. Jadi seperti biasa ya mungkin pernah lihat di TV atau pernah melakukannya, jadi ya suruh baca dulu, baca tulisan-tulisan yang nantinya ukurannya makin kecil gitu ya. Terus nanti kita juga ada pemeriksaan itu dasar, polosan, terus nanti kalau misalkan kok nggak bisa bagus ya akan dicobakan ukuran kacamata lensa diganti-ganti gitu ya. Gitu, itu aja sih, itu kan nggak serem. Nanti kalau sudah ada dapat datanya pasti akan masuk ke ruang dokter. Di ruang dokter karena kita ngomong di kota ya, dari desa ya mungkin cuma pakai senter ya. Kalau di kita ya nanti kita punya alat namanya slit lamp, biomikroskop. Jadi mikroskopnya dokter mata. Jadi kalau dokter anak, dokter penyakit dalam kan senjatanya kan stetoskop. Kalau kita punya slit lamp, jadi adik-adik nanti atau bapak ibu taruh dagunya taruh, nanti ada sinarnya sedikit, itu adalah alat untuk memperbesar penglihatannya si dokter supaya bisa melihat bola mata hingga ke dalamnya. Gitu, supaya kita kan
jadi jalan ya, misalkan oh kok penglihatannya jelek, oh ternyata dalam matanya ada apa gitu. Oke. Kurang lebih itu aja. Kurang lebih seperti itu ya dok ya. Malah menurut saya tes mata seru juga. Kalau nggak salah, saya pernah digituin juga. Depannya layar lihat balon udara ternyata. Oh ya, itu buat ngukur ya. Buat ngukur ya itu ya dok ya. Kira-kira orang ini tuh ukuran kacamatanya tuh minus plusnya berapa, silindernya berapa gitu. Itu juga dites ya dok ya, bisa di Itu juga screening ya. dites, biasa. Oke. Nah dok, terus faktor apa aja sih dok biasanya kalau anak-anak kecil ini penglihatannya udah bermasalah nih dok biasanya? Faktor resikonya itu nomor satu, kita harus curiga dan ini ya harus memikirkan membawa anak kita untuk screening kalau salah satu atau kedua orang tuanya pakai kacamata. Oke. Karena genetik berperan penting ya, nomor satu. Bukan berarti kalau orang tuanya berkacamata pasti anak-anaknya nanti berkacamata, belum tentu juga ya. Lalu nomor dua, kalau anak-anak kita misalkan papa mama udah kasih gadget gitu dan jamnya mungkin agak bebas, terutama ya itu juga kita harus takut gitu. Dan warning sign yang harus kita perhatikan, misalkan kok anak saya tadinya berprestasi baik di sekolah, tapi kok sekarang jadi tiba-tiba anjlok ya gitu. Atau adek kalau lihat kok selalu micingin mata, disipit-sipitin gitu. Atau nonton TV, nonton apa, selalu mendekat. Nanti tarik ke belakang, maunya deket lagi gitu. Atau lihat apa-apa, kok kepalanya selalu dimiringin gini. Atau pokoknya ada posisi kepala tertentu yang kalau dilurusin kok dia sepertinya tidak nyaman. Atau kadang anak ngomong, aku enaknya gini mam, gitu. Ya, atau objek kok harusnya dideketin banget, kok deket banget sih dek, nggak kelihatan, nulisnya miring, yang kayak gitu-gitu itu udah jadi warning sign. Siapa tahu dia sebetulnya mengalami apa ya, kabur tidak baik melihatnya, susah mengikuti di sekolah. Tapi, nah buat anak-anak yang nggak pernah pakai kacamata itu jangan pernah orang tua nyalain anaknya, anak kamu kok nggak bilang gitu. Karena itu mata yang dia punya dari kecil, dia taunya, oh semua orang ini lihatnya seperti normal ini. Ya. Dia tidak tahu kalau, oh ini tuh dengan kacamata bisa ya, ternyata bisa jadi lebih bagus gitu. Dan satu lagi, bintitan berulang. Oke, itu kenapa dok? Bintitan berulang, jadi anak-anak yang penglihatannya kabur, karena kabur kan mungkin kita refleksnya kan kucek-kucek, tangan tuh selalu kotor, sehingga itu menimbulkan secara tidak langsung anaknya jadi bintitan. Jadi bukan minus terus jadi sering bintitan, bukan begitu, tapi karena kucek-kuceknya, tangannya kotornya, sehingga anaknya mungkin jadi kok udah berapa bulan bolak-balik bintitan ya gitu. Jangan-jangan sebenarnya tuh dia punya kebutuhan kacamata. Oke. Gitu. Kurang lebih sih itu ya. Oke. Nah dok, mungkin nih dok, ada hubungannya nggak sih dok kalau anak kecil ini nggak suka makan sayur tuh? Nggak suka makan buah terus punya masalah mata nih dok. Biasanya kan anak-anak paling susah tuh makan sayur, makan buah tuh dok. Jadi kalau untuk ini ya, ini kan miopia atau terutama di penglihatan rambut jauh ya, minus lah orang kita bilang. Itu minus ini jadi case yang sangat hot issue banget nih di dunia after COVID. Ya, karena seluruh dunia anak-anak sekolahnya jadi online. Online, betul. Dan keterusan akhirnya kan semua bergadget gitu. Bahkan diperkirakan di tahun 2050, mungkin 50% populasi kita tuh akan minus. Oh, oke. Gitu. Sehingga ya itu ini jadi concernnya semua, selalu meneliti, dokter mata meneliti terus tentang ininya minus dan sehubungan isu di sekitarnya itu. Dan sampai sekarang sih kita nggak terlalu membahas korelasinya untuk konsumsi makanan ya, asupan gizi gitu. Jadi kalau sayur sih pasti tetap butuh ya, di umur berapapun sayur-sayuran, terutama sayur-sayuran buah yang warnanya cerah-cerah. Kita kan sekarang mainnya ke antioksidan ya semua ya, supaya selnya kuat, selnya baik, itu pasti diperlukan gitu. Cuman kalau untuk secara langsung menimbulkan atau apalagi ibu-ibu tuh selalu, oh saya kasih jus wortel tiap hari dok, itu terus bukan terus terbebas dari minus, tuh nggak ada hubungannya ya. Jadi untuk terjadinya minus sih tetap lebih berpengaruh
kegiatan ini tadi nearsight. Oke. Oh, tadi kelupaan ya, faktor Mhm. risikonya itu tadi genetik, screen time tinggi, Mhm. termasuk yaitu kegiatan fokus jarak dekat yang berjam-jam. Oke. Ya, memang utamanya mungkin zaman sekarang handphone. Mhm. Ya, pet juga, tapi pokoknya yang handheld, yang dipegang tangan. Oke. Karena anak-anak ya cenderungnya nanti tuh seolah-olah deket-deket Betul. gitu, Mhm. ya gitu. Makanya nggak boleh tiduran. Sebenarnya tiduran tuh bukan nggak boleh dengan posisi tiduran gitu, enggak. Karena orang tiduran tuh kan karena males ya. Mhm. Nggak ada orang tiduran tuh lihat handphonenya tuh jaraknya ideal, nggak ada, pasti Nggak ya ada. dekat gitu. Betul. Ya, jadi near sight test gitu. Em, itu sih. Jadi untuk makanan sih sebenarnya nggak terlalu, tapi ya tetap nggak boleh dilupakan Nggak boleh ya. Kan lupakan gizi ya. yang baik kan berpengaruh ke selnya kita ya. Kan ke organ yang lain-lain ya dok ya. Betul, mata juga iya butuh Betul. vitamin memang betul, tapi aktivitas daily activity-nya itu yang lebih berpengaruh gitu. Oke. Nah mungkin ada nggak sih dok saran dari dokter eh, berapa jam sih idealnya anak-anak kecil ini untuk main gadget gitu? Jadi dulu itu Mhm. em, Persatuan Dokter Anak di Pediatri di Amerika itu zaman sebelum COVID-nya itu bahkan membatasinya itu 2 jam main gadget per Oke. minggu. Per minggu. Per minggu ya. Nah Oke. sekarang yang sehari aja mungkin udah berjam-jam itu Betul. ya. Jadi kita tetap berpegang base-nya itu ya. Jadi dalam satu hari sebenarnya kalau pada anak-anak yang umurnya udah di atas 6 tahun gitu, sudah kita udah lebih slow ya, sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang di bawahnya itu mungkin tetap gak, saya sih selalu tetap menyarankan nggak boleh lebih dari 2 jam. Dan itu pun nggak manteng terus-terusan. Buat yang udah lebih gede pun sama, tiap nonton misalkan setengah jam maksimum ya, bagus lagi 15 menit diistirahatkan matanya supaya ya tadi itu fokusnya tuh jadi normal Jadi lagi normal lagi. dulu, matanya rileks, fokusnya jadi di distance yang berbeda, jadi matanya juga nggak capek, otot-otot matanya ya, terus menghindarkan dari dry eye, terus nanti baru boleh main lagi gitu. Oke. Nah, dok, mungkin selain minus ya dok ya di anak kecil, biasanya kan anak kecil ini juga menderita buta warna ya dok ya. Nah, kalau buta warna ini sebenarnya seperti apa sih dok? Jadi buta warna itu sebenarnya genetik Mhm. ya gitu, genetik. Jadi bukan ya kondisi genetik ya, kita juga nggak bisa bilang itu cacat gitu tuh ya, enggak ya, memang dilahirkan. Jadi di bagian mata kita itu ada titik yang dia ada organ-organ perespon warna gitu, Oke. dan itu merespon melihat warna-warna yang kita kenal lah gitu. Tapi di orang-orang tertentu secara genetik dia tuh menurun gen dari orang tuanya, dia gak bisa eh, apa ya, melihat beberapa warna tersebut, yang itu kita bilang partial ya, biasanya buta warna itu apa, merah merah hijau atau kuning biru tuh bisa beda-beda. Dan memang papa mama harus berbesar hati ya, saya selalu nasehatin orang tua gitu. Kadang sometimes kan ada anak-anak yang maybe dari kecil sudah dipersiapkan untuk kamu jadi ini ya gitu, terus waktu kuliahnya let's say yang gampang dokter lah gitu, terus waktu SMA mau masuk kuliah cek terus gimana nih, terus orang tua juga saya minta tolong jangan denial, kasihan juga anaknya. Ada tuh saya beberapa case sampai berkali-kali, terus ada yang orang tuanya sampai dok boleh nggak eh, dibetulkan gitu, maksudnya dibikin nggak buta warna gitu. Ya, papa mamanya juga harus sadar ini demi masa depan anaknya kita. Misalkan lolos jadi technician misalnya atau dokter, one day terjadi kita nggak pingin ada case, terus ketahuan oh karena buta warna itu kan causing another problem kan gitu, itu malah kesian gitu. Jadi buat yang misalkan di early ya di SMP-nya mungkin mulai cek-cek kali ya, kalau papa mama punya
apa ya, impian atau anaknya sendiri mungkin punya cita-cita, aku mau jadi ini di apa ya, pet yang kira-kira nggak boleh buta warna. Papa mama mungkin bisa dari kayak SMP gitu mungkin dicek supaya kalau ternyata memang buta warna, anak tuh apa ya, bisa udah mulai acceptance untuk mencari, maybe bisa cita-cita lain yang nggak butuh boleh ada buta warnanya dikit, Betul. buta partial gitu. Karena kan ya itu nyangkut masa depan dan something yang nggak bisa dirubah Betul. gitu. Mhm. Karena memang buta warna ini sangat unik ya dok ya kalau dibilang ya. Kalau teman saya itu lihat warna pink tetap putih katanya. Warna hijau-hijau mint tetap putih katanya. Oh Jadi iya. memang seperti itu deh dok ya. Kalau ini saya jarang ya dapat yang buta warnanya tuh masif gitu. Biasanya terganggu degradasi sih gitu. Degradasi dan dia suka, kadang ya anaknya juga nggak nyadar ya gitu. Memang harus dicek gitu. Mungkin kalau udah buta warna pada anak kecil tuh bisa dibantunya seperti apa dok? Atau pakai kacamata juga? Nah, kalau waktu pendidikan saya pendidikan sih nggak pernah diajarin ya, cuman mengikuti zaman gitu dari situs-situs nih ya, kayak Instagram dokter-dokter luar negeri, kayak Persatuan Keilmuan Mata tuh, saya lihat sih sekarang sih udah ada kacamata ya, Betul kacamata katanya. dengan filter warna tertentu untuk buta warna tipe tertentu, jadi sehingga dia membantu untuk si pasien untuk melihatnya tuh lebih close to normal gitu. Oke. Ya. Nah, dok, ini pertanyaan selanjutnya nih, dok. Nah, kan akhir-akhir ini juga di Instagram kan rame tuh tentang olahraga mata, tuh, senam mata. Tuh. Nah, menurut dokter itu benar atau gimana sih, dok? Jadi kalau saya jujur nggak pernah ya diajarin dan mengenal dari kumpulan teman-teman pun diskusi, kita nggak pernah ada updatean ilmu seperti senam tertentu tuh enggak. Yang kita tahu adalah buat istirahat mata rutin sih kita mengenal yang namanya 20-20-20 rules gitu. Jadi istirahatkan mata secara rutin tiap 20 menit ya. Tiap 20 menit mengistirahatkan mata selama 20 detik, 20 second to see object within 20 feet atau 6 meteran. 6 meteran, 6 oke. meter. Supaya apa? Mata kita ngelihat jauh itu rileks, dia nggak kontraksi. Jadi saya nggak minta pasien itu selalu yang ijo-ijo dok. Nah, kalau kantornya di atas gedung gitu kan nggak bisa ya lihat ijo-ijo ya gitu. Pokoknya lihat jauh aja, rileks, nggak perlu membaca sesuatu tuh enggak. Ya rileks aja kayak orang ngelamun gitu. Jadi misalkan lagi baca, ngerjain apa di laptop, yaitu atau kalau 20 menit terlalu kok kan konsentrasinya keganggu ya dok. Biasanya saya bilang pasien saya sih maybe bisa tiap 1 jam gitu, tiap 1 jam lihat jauh gitu. Oke. Jadi mengistirahatkan mata dan juga lihat yang jauh-jauh ya dok ya mungkin ya. Lihat kayak ngelamun aja bentar, nanti balik lagi kerja. Kan nggak harus meninggalkan Zoom pun kan berarti nggak harus meninggalkan posisi ya. Betul. Ya di situ aja kayak ngelamun aja bentar, terus habis itu ini balik lagi dilihat lagi layarnya. Oke, nah dok ini mungkin juga sering ditanyain nih sama orang tua sama mami and daddy nih. Biasanya kan kalau anak kecil itu waktu gedenya bisa nggak sih lepas kacamata atau minusnya hilang gitu? Nah, papa mama di sekalian ya saya edukasi nih, selalu saya edukasi ke orang tua yang bawa anaknya ya, terus ternyata berkacamata gitu. Saya selalu tegaskan kepada orang tua, ini bukan sakit yang kayak sakit batuk dikasih obat batuk, bukan ya. Ini bukan infeksi dikasih antibiotik terus supaya infeksinya hilang, bukan. Ini kondisi matanya Bapak Ibu yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan apa yang dilihat itu fokusnya tidak jatuh di saraf mata. Kacamata membantu supaya bisa pas nanti di saraf mata, gambarnya jadi jelas. Dan ini kita terjadinya pada anak-anak, di mana anak-anak itu masih mengalami pertumbuhan bola mata. Ya, kayak tinggi badan, tingginya juga akan nambah kan, sama bola mata juga
nanti akan berhenti berkembang itu di umur 17, 18, 20 gitu. Oke. Sehingga dipakaikan kacamata ini supaya tadi kualitas penglihatannya adik jadi bagus. Oke. Bukan untuk menghilangkan kebutuhannya, nggak bisa Oke. gitu. Jadi dia kalau nggak make maupun pakai ya sama-sama tumbuh, ukurannya sama-sama berubah. Tapi kalau nggak dipakai, ya itu tadi yang saya bilang kualitas penglihatannya akan mandek di situ dan ini for the rest of their life gitu. Itu akan jadi beban di orang tua. Kalau gitu dulu aku iyain pakai kacamata, ya nggak bisa sesuatu yang nggak bisa kembaliin lagi itu nggak bisa. Oke. Nah makanya dipakaikan kacamata atau nggak harus kacamata. Sekarang udah ada opsi untuk pakai kontak lens juga bisa. Bisa. Jadi nanti misalkan waktu besar, bapak ibu ada dananya, mau lepas kacamata nggak nyaman atau pekerjaannya tidak memperbolehkan pakai kacamata, ada opsi untuk melakukan laser vision correction. Oke. Atau mungkin orang gampang di awam ya bilangnya lasik. Lasik ya. Oke. Nah, Dok, mungkin kita langsung aja masuk ke Q&A nih, Dok nih. Untuk pertanyaan pertama dari Dadang nih, Dok, di Karawaci. Dok mau bertanya, apakah hipertensi berbahaya untuk mata? Ya, ini pada anak-anak sih enggak ya, tapi kan in general, jadi hipertensi, sakit gula, kolesterol itu ya, sakit-sakit yang bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya stroke mata. Oke. Ya, kadang tuh pasien sampai ada ya pasien yang apa sih dokternya stroke kok mata gitu ya. Jadi intinya itu kan stroke itu kan kondisi di mana pembuluh darah mengalami sumbatan. Ya, sumbatan terus bisa pecah gitu atau bisa tersumbat. Organ mata itu juga di sarafnya penuh dengan pembuluh darah ya, kan pasti ada pembuluh darah kan gunanya nyalurin nutrisi, makanan buat semua organ dan sel kita ya. Nah itu bayangin mata ini kan gedenya cuma segitu kecil ya, 2 cm lebih, nggak ada 3 cm dari depan ke belakang itu. Pembuluh darahnya ya pasti serambut-rambut tipis gitu kan, ada darah yang ngalir di dalamnya. Kalau aliran darahnya tidak lancar atau katakanlah tersumbat karena mungkin kolesterol tinggi, tekanan darahnya tiba-tiba ini udah kesumbat, tekanannya tinggi, bisa pecah. Jadi pasien bisa tuh tiba-tiba pet, loh kok aku nggak lihat. Oke. Ya pembuluh darahnya pecah, pasien jadi yang loh nggak lihat terus lihat merah-merah ya dok, merah-merah jalan-jalan. Ternyata bola matanya jadi penuh darah. Oke. Gitu. Atau karena mungkin hipertensinya lama, terjadi mulai kerusakan pembuluh darah di saraf mata kita, bisa bocor, bisa bengkak dan lain-lain. Semua itu nanti akan leads ke penurunan fungsi penglihatan. Oke. Jadi emang benar-benar serem ya dok ya. Serem kok, dan terseramnya itu banyak sekali kondisi kelainan di mata yang nggak disertai sakit. Oke. Nah, dan ingat tadi saya bilang matanya dua, jadinya kalau satu matanya bagus, sampai pasien nggak nyadar kalau satunya udah jelek. Betul. Pas dia iseng, loh kok aku satunya nggak lihat gitu. Oke. Ya. Nah, jadi memang harus ini ya dok ya, jaga kesehatan ya dok ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari Desi nih dok, di Pamulang. Dok mau tanya, mata sering kering bahkan pakai kacamata, kadang sakit lihat gadget terus. Dulu pernah dikasih obat tetes mata, tapi setelah habis obat kembali menjadi kering lagi. Dan untuk anak saya kalau lihat gadget, mata sebelah kirinya kayak menjuling. Kenapa ya dok? Nah, itu ya kelewat tadi berarti ya. Salah satunya juga kalau tajam penglihatannya itu tidak ketolong, nggak ketahuan gitu ya, terlambat ketahuan, itu bisa induce juling. Mata juling karena penglihatannya nggak ngerti. Jadi mata kita ini itu kan ada otot-otot penggeraknya. Makanya Mas Kevin, saya kalau ketemu gini kan mata kita nggak juling ya gitu. Lurus. Kenapa? Karena penglihatannya baik, otot-ototnya tuh bisa bagi kekuatan. Oke, posisinya gini nih. Pada anak-anak yang penglihatannya jelek banget, terutama yang salah satu mata itu sangat
bisa menimbulkan juling karena Oke. yang lihat satu mata doang, satunya ya kayak nongkrong doang, dia nggak ngerti Mhm. gitu, akhirnya ketarik ototnya Mhm. jadi juling gitu. Oke. Jadi buat mams yang tadi di Pamulang Mhm. penting sekali, itu udah salah satu warning sign juga. Mhm. Bisa jadi hanya butuh kacamata aja atau Oke. jangan-jangan ada kelainan lain, apalagi Mhm. kalau dulunya tuh enggak dok, kok Mhm. sekarang jadi agak juling ya, atau Mhm. papa mama ngeh anaknya dulu tuh kadang-kadang dok suka Mhm. juling, tapi kok sekarang apa ya, muncul julingnya tuh lebih lama Keterusan ya. durasinya. Oh itu harus diperiksa banget Oke. gitu. Jangan, karena seringkali ternyata hanya butuh kacamata. Mhm. Bisa diperbaiki dengan kacamata gitu. Takutnya kan sesuatu yang juling kan nanti akan mempengaruhi apa ya, look segala Ya, macam gitu, akademik di sekolah juga ya. akademiknya, nanti Mhm. mungkin pergaulannya, psikologis si anak. Jadi Mhm. betul-betul Bapak Ibu jangan mengesampingkan kalau apalagi udah ada kondisi kayak gitu. Jangan takut, ah nanti periksa anakku suruh pakai kacamata. Mhm. Ya lebih takut mana Bu, anaknya nanti jadi julingnya Juling, menetap. betul. Ternyata oh kemarin kalau setahun yang lalu aku periksa mungkin bisa dicegah, Mhm. diperbaiki kayak gitu. Sama tadi satunya apa ya? Oh dry eye ya. Dry eye, betul. Dry eye itu, jadi kan Ibu tadi menjawab sendiri ya, kalau Mhm. ternyata screen time-nya yang tinggi Betul, ya. benar. Jadi screen time-nya pada dewasa pun harus tetap dijaga, Mhm. dikontrol. Apalagi kalau kita juga udah ngerasa kayaknya matanya pedih banget nih, udah nggak Mhm. enak, udah berat, ya jauhin handphonenya. Jauhin handphonenya, betul. Sama ini ya, mungkin di teori tidak pernah disebut, tapi Mhm. kan saya mengalami sendiri ya, kalau kita nonton film luar, Mhm. event di TV, kan jaraknya jauh tuh Mhm. ya. Tapi kalau pakai subtitle, tanpa kita sadari itu kan kita membaca Betul. terus-terusan ya. Ibu-ibu yang nonton drakor, Mhm. maraton langsung 4 episode, Mhm. 8 jam nonton terus kan, Mhm. gitu, 6 jam, 8 jam Mhm. nonton terus, baca terus, ya itu akan pasti bikin kelelahan pada mata Capek ya. dan bikin dry eye juga. Betul. Nah, untuk Mami yang Desi tadi, boleh kali ya screeningnya di IMC ya dok MC ya. ya, Betul. ada saya dan teman-teman. Boleh sama Nah, saya, boleh sama teman saya. oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Olive di Jakarta. Apakah ada manfaat pijat mata rutin untuk mencegah miop? Jika mata kanan normal, mata kiri minus seperempat, silinder seperempat ya harusnya bacanya ya. Sebenarnya sudah perlu pakai kacamata atau tidak? Nah, itu kalau pada dewasa, saya sih biasanya lebih santai ya. Mhm. Kegiatan sehari-harinya apa Mhm. gitu, ganggu atau enggak. Kadang sih saya sama pasien kalau misalkan minusnya cuma seperempat, silindernya Mhm. seperempat, terus dia, saya fine sih dok Mhm. gitu. Sih saya masih nggak apa-apa banget nggak dipakai Mhm. gitu ya. Cuman kalau misalkan kayak saya di kantor dok, lihat-lihat kolom bagian ini accountant apa-apa kasir dok, harus ngerekap-rekap Excel kayak gitu kan, otomatis harus benar-benar presisi input datanya, Betul. lihat kolomnya segala macam sih saya sarannya pakai Mhm. Oke. gitu, karena matanya juga. Jadi kacamata itu kan membantu fokusnya jadi pas, jadi Mhm. kita nggak perlu ngerenyetin mata, nggak Mhm. perlu ekstra fokus Oke. gitu. Nah, yang untuk pijat mata nih, dok, Nah untuk untuk mencegah miop katanya. itu siapa yang ngajarin ya? Gitu. Kalau dari saya kok di ilmu kesehatan mata ya, dokter mata kos nggak pernah diajarin gitu. Mhm. Jadi ya dicegah itu, screen time-nya dikurangin, near test-nya Mhm. dikurangin Mhm. gitu. Itu aja sih. Sama teori 20-20-20 ya dok Ya, ya tadi ya. 20-20-20 rules-nya coba mulai dilakukan gitu. Mhm. Ya, kalau pijet-pijet jangan ya. Saya ada case pasien ini ya, tapi memang matanya emang sudah jelek ya, terus di apa dukun pijet Mhm. robek matanya. Robek matanya, aduh. Buta dong dok. Memang penglihatannya nggak ada sejak kecil, tapi kan Oh, oke. gara-gara dipijet jadi Infeksi mungkin ya. robek betulan Robek matanya. Kan betulan. jadi harus dioperasi. Tadinya kan Oh, didiamkan nggak apa-apa oke, gitu. I see. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Danik nih dok di Semarang. Bisakah minum suplemen dosis A, Vitamin A kali ya. vitamin A dosis tinggi, sorry.
bisa mengurangi minus. Berapa persen faktor keturunan minus menurun ke anak, Dok? Nah, prosentasenya genetik tuh saya lupa ya, Mhm. honestly ya. Cuman berperan penting dan saya tadi sudah sampaikan nggak mutlak ya. Mhm. Jadi nggak yang genetik pasti anaknya ini gitu tuh juga enggak. Mhm. Tapi orang tua supaya jadi lebih aware gitu. Mhm. Anak saya maybe nanti kalau udah mau SD gitu saya periksain Mhm. iseng sebelum anaknya ada keluhan juga. Mhm. Yang tadi saya juga udah sampaikan anak-anak seringkali tidak menyadari kalau dia penglihatannya jelek Oke. gitu. Papa mama juga nggak bisa ya nanya anaknya. Saya tanya katanya lihat kok dok. Mhm. Again, lihat itu kualitasnya di mana Ya. gitu ya. Lihat orang yang lihat semeter juga ini botolnya kelihatan. Mhm. Tapi kan orang normal bisa lihatnya lebih jauh Lebih jelas, gitu. lebih jernih ya dok ya. Betul. Dan Mhm. untuk vitamin A Mhm. itu nggak melulu vitamin A ya Mhm. gitu. Sebenarnya ya in general aja Mhm. gitu. Vitamin A ini kan sebenarnya kenapa diinikan karena memang dulu pernah jadi kasus serius ya Mhm. kekurangan vitamin A, terjadi serofotalmia, kekeringan permukaan mata Mhm. sehingga jadi luka, jadi pasiennya jadi nggak bisa lihat. Itu Oke. kan zaman dulu ya. Kalau Mhm. sekarang masih ada tapi sudah tidak ya orang yang general makannya udah lebih bagus kali ya. Mhm. Lebih bernutrisi ya dok Lebih ya. bernutrisi. Jadi Oke. vitamin pun tuh suplementasi, Mhm. suplementasi Bu, boleh untuk namanya juga suplementasi, ya Mhm. tambahan aja gitu. Jadi Ibu jangan berharap dengan minum jus wortel tiap hari, minum vitamin A-nya udah yang paling mahal nih dok, udah paling Mhm. bagus, terus anak saya biar terjaga. Enggak ada Mhm. hubungannya. Oke. Jadi Mm-mm. emang harus ini ya dok ya. Daily Oke. activity-nya Mhm. diperhatikan Daily gitu. activity-nya juga. Oke. Nah dok, ini ada pertanyaan berikutnya dari Astrid nih. Mau tanya apakah hubungannya menjadi mata tidak jelas melihat ketika kita punya penyakit herpes. Apakah ada hubungannya? Herpesnya, herpes di mana dulu? Katanya ada Mata. penyakit herpes saja Oh, gitu. ini asumsi Mhm. kalau herpesnya herpes mata gitu Mhm. ya, itu memang herpes itu bisa juga ya di mata Mhm. gitu. Mhm. Itu ya memang jadi buram karena infeksinya melewati manik mata kita bilangnya Mhm. bahasa Indonesianya ya, di Mhm. korneanya tuh bisa ada infeksi, gangguan, padahal kornea itu harus clear. Mhm. Kalau kornea nggak clear, mau belakangnya bagus semua, ya fungsinya nggak bisa berjalan baik, pasiennya Mhm. pasti buram. Ataupun kita punya penyakit namanya uveitis, peradangan dalam mata, Mhm. itu bisa disebabkan oleh penyakit seperti TBC, sifilis, Mhm. herpes juga bisa, Mhm. tokso bisa, itu Mhm. sakitnya tidak di mata, tapi reaksi peradangannya tuh bisa hingga di mata. Oke. Dan peradangan tersebut akan bikin penglihatan pasien itu menurun. Mhm. Itu. Oke, nah ini kita bacain pertanyaan berikutnya ya dok ya. Boleh. Dari Kristina nih di Jakarta. Seberapa sering saya harus menjadwalkan janji periksa mata, dok? Nah, periksa mata sih paling enggak ya setahun sekali lah ya, Mhm. gitu. Kalau pada anak-anak, idealnya juga ya setahun sekali karena bola mata anak-anak tumbuh. Pada Mhm. anak-anak yang berkacamata, idealnya tiap 6 bulan. Mhm. Supaya kalau terjadi upgrade ukuran kacamata nggak terlambat Mhm. ketahuannya gitu. Oke. Kadang anak kan nggak bisa ya orang tua tuh banyak yang bilang, dianya ditanya katanya lihat kok dok pakai kacamata. Iya Pak, tapi udah nggak bagus. Ini Mhm. ternyata pakai ukuran yang bagus bisa lihat sempurna Mhm. lagi kayak Oke. gitu. Kalau untuk dewasa ya setahun 2 tahun boleh, tapi saya Mhm. saranin kalau misalkan umurnya udah di atas 40 juga Mhm. maybe tiap tahun ya, satu Mhm. tahun, 1,5 tahun buat screening glukoma juga. Oke. Ya, karena itu faktor risiko juga Mhm. di atas umur-umur kepala 4 tuh. Jadi faktor risiko Jadi untuk faktor ya penyakit dok ya. mata. Oke. Nah, ini kita lanjut baca lagi dok dari Alisa di Tangerang. Dok, apakah benar jika tekanan mata anak tinggi, maka anak tidak boleh tidur dengan lampu dimatikan? Apa sebenarnya penyebab tekanan mata tinggi pada anak dan bisa berakibat apa saja, dok?
Nah, kalau soal ini tekanan bola mata tinggi itu tadi ya, itu kita sebutnya nama penyakitnya glaukoma gitu. Glaukoma kalau dari yang pernah saya baca, saya belum pernah baca ya masalah tidur dengan lampu. Justru untuk miop yang minus tuh saya udah pernah baca tuh ada penelitian terbaru, lampu terang saat anak-anak kita tidur itu akan menginjus miopisasi, makin bikin minus. Jadi sebaiknya memang tidur itu dengan dim light atau gelap, pitch black, misalnya gelap banget atau Remang-remang ya. remang-remang aja itu better gitu. Terus kalau untuk glukomanya, mohon maaf saya sih belum pernah baca gitu. Ibu kalau pernah baca apakah sumbernya dari misalnya ilmiah atau katanya-katanya gitu. Itu yang pokoknya baca apa-apa tuh harus sumbernya siapa itu ya. Terus untuk tekanan bola mata itu kalau memang sudah pernah terdiagnosa Ibu ya di follow up ya, follow up rutin karena tingginya bola mata itu walaupun tidak sakit, jika tinggi terus nanti lambat laun akan merusak fungsi penglihatan kita, saraf mata kita akan dirusak perlahan dan bisa jadi buta. Ya, jadi betul-betul ya kalau jadi pasien glaukoma ya memang nggak boleh capek ke dokter gitu karena itu penyakit yang harus dimonitor long last gitu. Itu sih. Nah kita bacain selanjutnya nih dari Mervin di Karawang. Apakah mata juling, eh, apakah harus dioperasi mata, Dok? Mulai umur berapa? Apakah semua dokter mata bisa operasi mata juling pada anak? Nah, untuk kompetensi operasi mata juling itu, jadi kalau di mata pun Bapak Ibu mungkin nggak tahu, kita ada sub-subnya juga. Dan operasi mata juling itu termasuk kompetensi sub yang kita bilangnya sub mata juling atau sub strabismus, ya bahasa Latinnya strabismus gitu. Jadi nggak bisa ke sembarang dokter. Saya maunya sama dokter yang operasi ya. Kalau dokternya ibu misalnya minta ke saya bilang jangan Bu, nggak bisa sayanya gitu. Pasti akan kita refer ke dokter mata yang substrabismus atau subnya juling. Terus harus tidaknya operasi itu nggak mutlak Pak, harus ada pemeriksaannya dulu, pemeriksaan sebelumnya lengkap. Operasi itu nggak sembarangnya, kita harus lihat anaknya ini penglihatannya bagaimana, penglihatan satu mata tersebutnya gimana, kalau lihat dua mata bagaimana, terus kira-kira kalau dibetulkan gimana, umur dilakukannya gimana, kayak gitu-gitu tuh ada ya. Memang ada kondisi di mana penglihatan pasiennya sama sekali udah jelek banget, jadi pure estetik tujuannya. Itu pun bisa, jadi cuma dibenerin supaya biar bagus aja dok, dilihat tuh nggak juling. Itu pun bisa. Tapi kalau misalkan penglihatannya juga ada, nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk dilakukan atau tidaknya operasi. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Nanang nih di Surabaya. Dok, apakah merokok dapat menyebabkan kerusakan Bisa dong. pada kesehatan mata? Merokok sama vape mungkin ya dok ya? Nah kalau vape belum banyak dibahas karena kalau vape kan masih Baru ya cukup mungkin baru ya. ya gitu. Ini kan yang udah ada buktinya kan yang popcorn apa Lungs ya, lungs kata. itu ya saya juga belum baca-baca sih gitu. Kalau ngerokok sangat bisa karena itu kan di satu isapannya itu kan penuh dengan racun yang ribuan jenis itu kan. Nah, kalau di mata itu rokok sangat berhubungan erat sama penyakit pada lansia namanya age related macular degeneration. Jadi saraf mata kita itu punya pusat penglihatan namanya makula. Di umur lansia itu bisa istilahnya turun mesin ya. Jadi kan apa yang kita di metabolisme sel mata juga sel saraf mata itu kan ada zat sisanya tuh akan dibuang gitu. Tapi pada kondisi ini pembuangannya tuh nggak bisa lancar sehingga numpuk di lapisan saraf mata gitu. Jadi analoginya kalau
saraf-sarafnya itu tuh harusnya Mhm. lancar semua gitu Mhm. ya. Lah itu di salah satu posisinya tuh ada endapan zat Mhm. sisanya ini dan Oke. itu di makula. Makula itu pusat penglihatan. Mhm. Sehingga pasien-pasien bisa mengalami lihatnya lihat sih, tapi Mhm. tengahnya hitam Oh, oke. gitu ya. Jadi Mhm. penurunan fungsi penglihatan di mata tuh macam-macam. Jadi kita Mhm. nggak black white, lihat dan tidak lihat buta tuh enggak Mhm. ya. Bapak Ibu jangan berpikir oh kan masih ada penglihatan sekitarnya. Tapi Mhm. kan nggak nyaman tiap lihat Iya, muka orang tengahnya hitam. Mau hitam. membaca tengahnya hitam atau Mhm. abu-abu bengkok-bengkok itu kan Mhm. sangat mengganggu quality of life Mhm. gitu. Dan Betul. itu rokok adalah uh, Musuh ya, Dok ya? salah satu faktor risikonya yang Mhm. selalu disebut sampai bertahun-tahun tuh tetap Mhm. kesebut. Berarti kan Mhm. belum ada perubahan di penelitian kalau oh rokok ternyata nggak berpengaruh nih gitu Mhm. tuh Betul. enggak. Berarti masih tuh firm rokok Mhm. selalu tersebut. Musuh ya, musuh buat mata ya, Dok Ya. ya? Mm. Oke. Nah, ini dari Nita Witanto nih di Jakarta. Dok, faktor apa bayi baru lahir terkena blastoma kanker mata? Iya. Apakah ini termasuk genetik atau bawaan dari lahir? Nah, retinoblastoma itu memang kelainan dari salah satu gen ya gitu. Sehingga memang bayi lahir di umur 5 tahun pertama ya masih bisa tuh. Em, ya dan itu kanker ganas. Mhm. Ya, Oke. jadi memang harus diambilkah atau diradioterapi itu sih. Mhm. Untuk genetiknya, mohon maaf sekali saya Mhm. lupa ya teorinya. Jadi Mhm. bisa kita, mungkin saya baca-baca lagi dulu ya Bu. Mhm. Itu titik pertanyaan ya. Tapi Boleh. itu cancer ganas ya. Kok Ganas dan ya. saya lihat di Indonesia, setelah saya jadi spesialis sih saya alhamdulillah nggak pernah nerima lagi. Mhm. Tapi kalau waktunya masa pendidikan Mhm. cukup Ada ada ya. lah Mhm. gitu dan itu um, cukup devastating ya gimana ya. Makanya kasihan ya anak-anak Mhm. sakit, matanya sampai nonjol Mhm. segala macam. Pokoknya buat Bapak Ibu itu kan salah satu tandanya kan matanya kok kalau di foto kayak mata kucing. Oh, oke. Kok ada pantulannya gitu mata Mhm. anak saya kok selalu mantul ya kalau di foto gitu. Mhm. Atau matanya kok tengah-tengahnya ada putih-putihnya ya. Sebaiknya Mhm. langsung diperiksa. Jangan Bapak Ibu merasa karena anakku masih kecil kasihan kalau nanti Mhm. butuh operasi atau kasihan nanti diapa-apain gitu. Mhm. Ingatlah banyak yang bisa kita cegah Mhm. untuk kerusakan yang lebih besar Mhm. kalau kita udah kita tangani di awal Dari gitu. dini ya, dari Dini. Jadi Mhm. Bapak Ibu jangan katanya-katanya dulu, jangan Mhm. takut dulu nanti anakku masih kecil. Ya jangan Bapak Ibu gitu. Apalagi yang tadi retinoblastoma ya, itu kanker ganas soalnya. Mhm. Oke. Kita tunggu-tunggu ya bisa nyebar seluruh Mhm. badan gitu. Oke. Nah, Dok, ini pertanyaan yang terakhir mungkin ya Mm-mm. dari Mega nih di BSD nih. Dok, anak saya 6 tahun tidak pernah terlihat memicing atau miring saat melihat sesuatu. Tapi pas cek melalui GEC baru tahu sudah ada silinder Mm-mm. 5 plus. Plus 5 Oh, ya. gede banget. Mm-mm. Ada dan juga ada lazy eyes. Betul. Ayahnya memang silinder 1,5. Boleh tahu, Dok, apa yang memperparah kondisi di anak? Apa screen time, Dok? Anak saya hobinya makan sayur, tapi anaknya hobi sayur tapi kurang minum. Berpengaruhkah? Gitu. Nah, itu ya Mams, makanya tadi saya bilang ya, nggak asupan itu tidak berpengaruh terus nanti anaknya jadi kebal minus, kebal silinder tuh enggak ya gitu. Mhm. Ya, dan untuk silinder dan minus itu genetik Mhm. gitu. Ibu belum tentu adik karena screen time yang tinggi terus silindernya jadi gede tuh enggak. Maybe adik bisa juga adik dilahirkan mungkin dari early age-nya adik tuh silindernya udah mulai dari kecil nih. Mhm. Ini kan 5 karena di umur 6 tahun Yap. gitu. Ya, tadi anaknya nggak ada keluhan gimana-gimana tuh dok. Ya, bisa jadi anak sudah beradaptasi dengan Mhm. ya penglihatan yang segitu Mhm. gitu.
ya. Dan perlu diingat silinder itu efek membuat lazy eye-nya atau pengaruh buremnya itu jauh lebih dahsyat daripada minus atau plus. Karena kalau minus plus itu kan bisa dijauh deketin ya objeknya. Kalau silinder mau jauh mau deket ya dia burem, nggak tajam gitu. Sama maybe saya terangin dikit soal lazy eye ya. Jadi mungkin Bapak Ibu terutama yang anaknya baru ketahuan nih kayak Ibu yang barusan ya, anak saya didiagnosis lazy eye. Jadi itu kondisi di mana tadi ada hubungannya sama memori otak tadi yang saya sebut ya. Jadi kalau kondisi mata anak itu terlambat ketahuan ada ukuran sekian-sekian, lihatnya tuh setelah sekian lama ternyata lihatnya nggak maksimal. Itu saat dicek kacamata, walaupun ukurannya betul, itu bisa penglihatannya nggak membaik. Ini orang yang pakai kacamata itu kan burem, kalau dipakai kacamata ukurannya terus jadi jelas gitu. Kepada kondisi lazy eye atau dokternya mungkin ngomong amblyopia gitu ya, nama diagnosis medisnya, itu matanya kalau diperiksa itu baik semua dalam arti sarafnya tidak layu, terus nggak ada katarak, nggak ada yang menghalangi gitu ya. Tapi kok udah dikasih ukuran yang baik, penglihatannya tetap tidak bisa maksimal. Saat itulah kita mengeluarkan diagnosis lazy eye. Tapi mama nggak perlu berkecil hati dulu karena adik masih umur 6 tahun. Itu otaknya kalau di literatur dibilangnya plasticity-nya masih oke, plastik kayak plastik bisa dibentuk gitu. Jadi memang utama yaitu kacamata itu udah nggak bisa nego ya gitu. Kacamata atau kontak lens pokoknya alat bantu. Intinya alat bantu supaya fungsi penglihatannya adik tuh tadi bayangannya bisa jatuh di saraf yaitu jadi supaya penglihatannya tuh didorong supaya baik. Nanti kalau memang progresnya di follow up kurang baik, nanti kan ada terapi-terapi lainnya gitu. Nah dok, ini udah nggak berasa nih kita ngobrol ya kan, jawabin pertanyaan dari Mami and Daddy, para penonton nih, sudah 1 jam nih dok. Thank you banget dok, udah mau meluangkan waktu main-main ngobrol-ngobrol di STEMA Talk Podcast. Nah mungkin nih buat para yang menonton nih dok, mungkin boleh di reminder lagi dok, boleh di-mention lagi nih, dokter ini dari rumah sakit mana sih, terus kalau praktek hari apa aja, jam berapa? Ya, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya Mama Papa ya dari pemirsa sekalian. Saya Dr. Soraya Rahima, spesialis mata. Saya berpraktek di EMC Alam Sutra seminggu 3 kali, hari Senin di jam setengah 6 sore sampai setengah 8 malam. Hari Rabunya jam 3 sore sampai jam 7 malam. Dan hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Wah, itu boleh tuh bagi teman-teman yang mau screening mata ya dok ya, boleh mampir. Jangan takut ya bawa anak-anaknya. Jangan takut pokoknya. Oke, nah ini pastinya yang ditunggu-tunggu nih oleh teman-teman. Kita akan mengumumkan giveaway untuk podcast kali ini nih. Siapa nih dengan pertanyaan terbaik nih? Jeng 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 jeng. Siapa nih kak kira-kira? Oke. Masih di proses nih. Oke, pemenangnya ada Desi di Pamulang, Alisa di Tangerang, dan Mega nih di BSD. Wih, selamat. Para pemenangnya akan mendapatkan hadiah giveaway apa kak? Imun booster ya, imun booster nih, free dari IMC Hospital. Oke, Alam Sutra ya IMC-nya. Oke, nah buat para teman-teman nantinya akan dihubungin, buat para pemenang ya, nantinya akan dihubungin oleh tim marketing communication Stella Maris. Pastikan nomor telepon yang sudah diberikan bisa dihubungin melalui WhatsApp nih. Nah, buat teman-teman yang ingin lebih tahu juga tentang Stella Maris School, boleh kepoin sosial media kami. Di Instagram ada @stellamaris.sch dan juga di TikTok ada Stella Maris School dan juga di YouTube ada STEMA TV. Dan mungkin kalau teman-teman mau menghubungi melalui WhatsApp ada juga bisa menghubungin di nomor. Sebentar ya, saya nggak hafal nomornya nih teman-teman nih. Bentar. Harusnya di luar kepala ya dok ya.
nomor telepon ya dok ya. Mm-mm. Nah, buat teman-teman yang mau menghubungin di nomor telepon bisa di 0878 7278 5231 nih, ya kan? Nah, buat para teman-teman juga jangan sampai kelewatan Stema Talk podcast berikutnya di setiap hari Jumat jam 3 sore. Nah, kami akan pamit undur diri. Saya Kevin dan juga Dokter Soraya. Bye-bye, sampai ketemu lagi.